Intelijen dalam bahasa Inggris yang biasa disebut intelligence adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail atau keakuratan. Berbeda dengan data yang berupa informasi yang akurat atau fakta yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Kadang intelijen juga sering disebut dengan istilah data aktif. Informasinya biasanya merupakan rencana atau keputusan dan kegiatan suatu pihak atau dianggap berharga dari sudut pandang organisasi pengumpul intelijen tersebut. Kata intelijen ini juga sering digunakan untuk menyebut pengumpul informasi, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. Seperti misalnya James Bond 007 yang dikenal sebagai seorang agen intelijen yang bergerak secara aktif dan sifatnya individual atau perorangan. Informasi yang dikumpulkan pun biasanya tidak mudah didapat dan sifatnya rahasia, yang didapatkan dengan kegiatan spionase atau mendapatkan melalui sumber tertutup. Secara tradisional, pengumpulan data intelijen dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui literasi ataupun melalui internet. Namun hasil dari pengumpulan intelijen itu dan sumber metode pengumpulannya atau tradecraft seringkali dirahasiakan. Biasanya orang-orang yang melakukan tindakan intelijen itu adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tinggi dan merupakan orang-orang yang terpilih, karena mereka harus orang-orang yang mempunyai kualitas fisik prima serta kemampuan otak dan intuisi yang tinggi atau tajam. Bahkan kegiatan mereka pun seringkali dirahasiakan dengan menggunakan ID-ID tertentu yang dibuat, sehingga mereka tampil di luar tanpa diketahui identitas atau asal-usulnya. Dengan mudah mereka berbaur di satu lingkungan yang baru, sehingga orang tidak akan curiga siapa personal ini sebenarnya. Beban tugas personel intelijen ini sangat berat. Bahkan ada istilah, ketika mereka berhasil tidak akan dipuji, ketika mereka gagal, mereka dimaki, ketika mereka mati, tidak akan dicari. Karena itu, personil intelijen itu harus siap dengan kondisi apapun yang dihadapinya. Intelijen pemerintah biasanya diserahkan kepada dinas intelijen yang dimiliki oleh negara. Dari tahun 1945 hingga sekarang, organisasi intelijen negara telah berubah nama sebanyak 6 kali, yaitu BRANI, Badan Rahasia Negara Indonesia, kemudian menjadi BKI atau Badan Koordinasi Intelijen. Setelah itu berubah menjadi BPI, Badan Pusat Intelijen. Kemudian BPI berubah lagi menjadi KIN, Komando Intelijen Negara. Setelah itu dirubah menjadi BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Dan akhirnya berubah menjadi BIN, Badan Intelijen Negara. Pada masa pandemi COVID ini, BIN turun tangan dalam memberikan banyak sekali bantuan-bantuan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mendukung kecepatan terselesaikannya masalah pandemi COVID ini. Justru sebetulnya itu yang diharapkan, bahwa Badan Intelijen Negara itu masuk ke dalam semua sendi di masyarakat, sehingga mampu mengantisipasi berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat yang akan merugikan keutuhan bangsa kita ke depan. Karena kita tidak bisa menolak dalam situasi perang asimetris atau asymmetric warfare yang terjadi pada saat ini. Kita tidak diserang secara fisik, tapi kita diserang melalui ideologi, melalui pola pikir, melalui budaya, kesenian, berbagai aspek. Sehingga masyarakat kita ini kehilangan nilai-nilai kebangsaannya dan menjadi terpecah kekuatan persatuan dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita juga bisa melihat bahwa intelijen as a science atau sebuah ilmu itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Banyak buku-buku tentang intelijen yang beredar di masyarakat. Seperti ini misalnya, atau ini. Artinya, intelijen, ilmu yang bisa dipelajari atau dimengerti oleh masyarakat banyak dengan tujuan kita mampu mengantisipasi kondisi terburuk bangsa ini ke depan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, sesuai juga dengan disiplin ilmu yang kita jalankan. Tentunya ini agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat. Karena yang disebut intel itu bukan seperti istilahnya intel Melayu, tampil di luar dengan jaket dengan ujung tol menyembul di jaketnya terus bilang saya intel. Tidak seperti itu.
Intelijen itu adalah sebuah ilmu yang syarat dengan intelektual untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk yang terjadi dengan bangsa kita ini ke depan, bahkan untuk yang lebih kecil lagi dalam lingkungan yang terkecil, dapat mengantisipasi hal-hal terburuk yang terjadi di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Untuk itu, mari kita melakukan mawas diri terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, dan selalu bersikap waspada.